Bapak Ibu Majelis Jamaah Masjid Subulus Salam yang semoga senantiasa menempuh Subulus Salam, jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang tentunya membuat kita menuju ke ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Maka sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada pengurus Ketua DKM tentang tema kita pada kesempatan ini, dan mohon maaf sebelumnya saya terlambat ya, karena memang tidak mengejar, karena tadi waktu saya mengajar sampai Isya sehingga saya terlambat, bahkan belum sholat Isya. Pas sampai sini sudah dimulai sholat tarawih. Jadi bagaimana dong Pak Ustadz sholatnya? Yang ikut aja sholat tarawih, ikut sholat tarawih. Nanti pas 2 rakaat ya bangun lagi, karena sholat Isya 4 rakaat. Ya memang begitu Pak caranya ya. Nanti tanya kepada guru-guru fikihnya, gimana kalau kita mendapati kita belum sholat Isya, imam udah sholat tarawih, ikut aja berjamaah. Niatnya kita sholat Isya, imam sholat tarawih, dan perbedaan niat tidak bermasalah menurut jumhur ulama ketiga mazhab, kecuali mazhab Maliki yang tidak membolehkan. Maka kita ikut sholat bermakmum dengan yang sholat sunnah atau yang sholat berbeda sesuai dengan rakaat kita. Kalau kita kurang pas imamnya salam ya kita bangkit gitu. Kalau sholat kita yang kurang, misalnya kita belum sholat maghrib ngikutin yang sholat isya, bagaimana? Boleh pas rakaat ketiga kita tetap tahiyatul akhir, tidak ikut bangun di rakaat keempat. Dan dua pilihannya, sebagaimana kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, imam menunggu bersama dengan imam salam atau salam sendiri, niat mufaraqah. Begitu caranya. Nah, Ramadan dan kepedulian sosial. Ya, sebuah tema yang memang mungkin sudah sering kita dengar, kepedulian sosial. Bahwa di Ramadan inilah kita mengasah kepedulian sosial, dalam arti kepedulian kita sebagai kaum muslimin kepada saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh. Karena Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita untuk berempati. Bagaimana tidak? Kita melaparkan diri dari siang hari, menahan diri untuk tidak melakukan apapun, bahkan makan dan minum. Jadi kita bisa ngerasain itu bagaimana orang lapar. Bagaimana, meski bukan itu tujuan utama dari puasa. Tapi dengan itulah, kalau sudah lapar itu, nafsu itu pecah. Nafsu itu, makanya Rasulullah SAW mengatakan, menasihat kepada para pemuda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sanggup menikah adalah menikah. Yang belum sanggup, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Yang belum sanggup, banyak-banyaklah puasa sunnah. Fa innahu lahu wija. Karena itu adalah wija itu penangkal. Penangkal dari gejolak birahi itu. Dan terbukti orang-orang yang sering berpuasa sunnah, maka dia lebih bisa mengontrol dirinya. Jadi nggak keburu nafsu. Ya. Itu silakan dipraktekkan. Maka itulah yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada orang-orang yang nafsunya menggebu-gebu. Banyak berpuasa sunnah, maka dengan sendirinya dia akan mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Itu berlaku pada semua orang yang bernafsu dalam hal apapun. Ya, mudah marah juga. Rajin-rajin saja puasa sunnah, nanti akan berkurang itu. Dan akan lebih bijak dalam menempatkan. Marah itu bukan salah, enggak. Orang harus marah. Kalau enggak pernah marah bahaya juga. Tapi bagaimana dia menempatkannya? Nah, puasa itu yang akan mengarahkan itu. Karena hawa nafsu itu kalau orang udah lapar, dia pecah. Nah, disinilah kita merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin. Maka di bulan Ramadan ini ada syariat zakat fitri. Yang mana zakat fitri ya Pak nyebutnya ya. Orang suka nyebut zakat fitrah. Tapi karena al-fitru di situ artinya adalah hari raya Idul Fitri, hari raya berbuka. Makanya disebut zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Zakat atau sedekah yang wajib ketika masuk
hari raya Idul Fitri. Idul Fitri artinya hari raya orang buka puasa, al-iftar, al-fitr. Bukan zakatul fitrah. Kalau fitrah itu artinya dasar, sifat dasar penciptaan manusia. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dasar penciptaan manusia itu seperti itu. Itu fitrah. Nah, wajibnya zakat fitri ketika orang selesai puasa Ramadan ini menunjukkan adanya perhatian, tanbih dari Allah Ta'ala. Kalian harus peduli sesama. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan pada kewajiban zakat fitri itu adalah tawafi anin nas fi hadzal yaum. Bikin orang-orang miskin, orang fuqara dan masakin itu jangan lagi keliling minta-minta pada hari ini. Cukupkanlah mereka dengan pemberian zakat fitri itu. Ya, sehingga mereka yang tidak punya bahan makanan di rumahnya tidak lagi perlu meminta-minta ke orang, dan mereka semua bisa berkonsentrasi merayakan hari raya Idul Fitri. Kira-kira gitu maksudnya. Nah, bahkan ada yang mengatakan zakat fitri ada sebuah hadis, tapi hadisnya dhaif jiddan, yang mengatakan bahwa puasa orang itu tergantung zakat fitri. Kalau belum ditunaikan nggak diterima puasanya. Tapi hadis itu dhaif. Ya, tidak bisa diamalkan. Tetapi yang paling penting adalah setelah berpuasa orang berfitr atau berbuka, dan di situ ada kewajiban pada zakat fitri, mengandung hikmah wajibnya kita untuk peduli kepada sesama, terutama yang fakir miskin. Apalagi di era sekarang ini. Ya. Baru saja daerah kita tertimpa musibah. Di sini enggak, Pak ya? Banjir? Enggak ya? Alhamdulillah. Belum pernah juga. Belum pernah, alhamdulillah. Mungkin tempat kita, mungkin qadarullah ya, berada lebih tinggi ya daripada aliran air. Ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya banyak faktor ya pembangunan yang tidak memperhatikan analisa dampak lingkungan misalnya, ya bukan tidak mungkin kita pun akan terkena semua itu. Tapi di sini adalah ya kejadian-kejadian musibah ini ya. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di dekat-dekat lingkungan kita ini, di Bekasi juga banyak yang tertimpa musibah. Tenggelam rumahnya, habis harta bendanya, masjid berlumpur. Sampai sekarang di komplek Villa Nusa Indah itu, karena hari pertama saya ke sana, terbasuh. Bantu-bantu bersihkan lumpur, tapi kita nggak kuat. Masjid kalau nggak salah masih, nggak tahu sekarang udah bisa dipergunakan atau tidak. Masjid segede ini juga, ya isinya lumpur. Karena itu kan banjir kiriman. Banjir kiriman itu jeleknya lumpurnya. Banjirnya nggak lama. Cuma berapa jam doang numpang lewat, tapi habis setelahnya itu lumpurnya itu. Alat-alat orang habis semua. Kendaraan-kendaraan orang habis. Ya musibah, mau bagaimana lagi? Tetapi kita yang diselamatkan oleh Allah dari bencana atau musibah seperti ini, bersyukur pertama. Apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat orang tertimpa musibah? Ya berdoa. Sebagaimana doa yang diajarkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu melihat orang yang ditimpa musibah, maka ucapkanlah alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Agak panjang ya, agak di googling aja nanti, cari. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang menimpamu. Ya, mimma btalaka bihi wa faddalani, dan memberikan fadl. Fadl itu keistimewaan, kelebihan kepadaku dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Riwayat ini masih diperselisihkan sanadnya, tetapi paling tidak kalau dia doa, dia boleh kita ucapkan. Ya. Maka doa ini ketika kita melihat orang lain tertimpa musibah, nonton TV ada kecelakaan, ada musibah, ada gempa, ada apa, ucapkan itu. Musibah apapun yang menimpa orang lain, kita disunnahkan mengucapkan doa itu. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nanti bisa dicari. Doa itu di googling, doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Maka kata Rasulullah, dia tidak akan tertimpa musibah itu. Ya kita amalkan saja. Semoga itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Itu satu. Tapi jangan diucapkan depan orangnya kalau orang yang ngerti. Nanti dia tersinggung. Yang kedua adalah bagaimana kita mensyukuri bahwa kitanya enggak kena. Berarti kita dapat pelajaran dong dari musibah yang menimpa orang.
Nah, pelajarannya adalah bukan tidak mungkin itu menimpa kita. Maka sebelum itu menimpa kita, perbanyaklah amal ibadah. Yang kedua, berempati. Dan berempati itu diwujudkan dalam membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu. Apa yang bisa kita bantu? Bantu finansial dah pasti. Ya, bantu tenaga kalau bisa, bantu bersih-bersih rumah misalnya. Yang paling tidak finansial. Bersedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak sekali sekitar kita yang membutuhkan. Dan nah, satu hal, fenomena. Ini udah jadi fenomena juga di negeri kita, di kota-kota besar. Bulan Ramadan makin banyak pengemis. Makin banyak, pokoknya makin banyak lah yang peminta-minta. Yang konon dikoordinir yang sebenarnya bukan peminta-minta. Ya, kita sebaiknya tidak menyuburkan itu dengan cara memberi mereka. Enggak. Cukuplah kita beramal dengan membantu orang-orang yang kita kenal. Banyak kan saudara-saudara kita yang susah, tetangga-tetangga kita yang susah, udah di situ saja kita fokuskan untuk membantunya. Bukan kita nggak sedekah. Nah, kalau yang kita tidak kenal itu kita khawatir ini ada mafianya, ada apa namanya, ada koordinatornya, sehingga bahkan ada istilah kampung pengemis di sebuah daerah di Jawa sana. Yang rumahnya 2 tingkat, sawahnya banyak. Dapat duit dari mana? Dari ngemis. Apalagi di bulan di Jakarta, ngemis di kawasan elit Pondok Indah Menteng sana. Di mana? Bulan-bulan akhir tuh. Orang makin banyak bersedekah. Ada pengemis satu malam bisa dapat 5 juta, 10 juta. Atau malam 10 malam terakhir Ramadan. Bayangkan kalau 5 juta dia dapat, 10 malam dia dapat 50 juta. Ngemis doang. Ya karena orang ngasih, dia makin subur. Nah, ini sesuatu yang kita harus cerdas berpikir dalam hal ini. Orang-orang yang tulus niatnya memberi lalu salah beri, ya insya Allah dia dapat pahala. Sedekah yang salah alamat, insya Allah dia dapat pahala. Asal saja kita tidak menyengajanya. Ya kita tertipu. Kita ngasih orang miskin ternyata dia adalah penipu. Ya sudah, kita terzolimi, tapi pahala kita insya Allah sudah dapat. Jangan khawatir. Tapi ya masa kita mau ditipu lagi kalau udah tahu. Nah, maka dari itu cerdaslah dalam beramal. Kita contoh Rasulullah SAW yang di bulan Ramadan ini sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang ada dalam Sahih. Bahwa Rasulullah SAW itu kan ajwadan nas wa ajwadu ma fihi fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Rasulullah itu adalah manusia paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika sudah di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanannya lebih cepat berbuat kebaikan daripada angin yang berhembus, kata Ibnu Abbas. Jadi sunnahnya banyak sedekah di bulan Ramadan itu memang ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau yang sudah sangat rajin bersedekah di bulan Ramadan meningkatkan kualitas dan jumlah sedekah-sedekahnya. Nah, ini adalah bagian dari bahwa Ramadan mengajarkan kepedulian sosial, mengajarkan kita untuk banyak-banyak berempati dan banyak-banyak membantu. Satu hal nih. Terakhir. Ada orang bilang, ini terutama bagi orang-orang yang tidak mampu untuk mengikuti. Ini kan banyak, misalnya di 10 hari akhir orang-orang banyak beriktikaf. Lalu sebagian orang tidak mampu untuk beriktikaf karena dia harus kerja. Apalagi orang yang kerjanya harian seperti abang-abang ojek misalnya, di mana dia kalau nggak kerja nggak dapat duit. Jadi kapanlah dia mau tarawih, kapan dia mau khatam Quran, nggak bisa. Terus apakah Ramadannya sia-sia? Belum tentu. Kalau dia bekerja demi memberi nafkah, tidak meminta-minta kepada orang, memberi nafkah untuk dirinya, maka dia bisa bilillah, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Orang yang bekerja menafkahi, apalagi kalau dia harus menafkahi orang tuanya, birrul walidain. Atau dia di bulan Ramadan ini bekerja ngumpulin uang sebanyak-banyaknya biar bisa pulang kampung setelah setahunan bekerja di kota, supaya bisa ketemu keluarga, bisa ketemu orang, apalagi kalau masih punya orang tua, menyenangkan hati orang tua, birrul walidain. Adakah yang amal yang lebih besar pahalanya daripada menyenangkan orang tua? Birrul walidain. Nah, jadi bisa jadi dengan kegiatannya dia nggak sempat tarawih, dia nggak sempat baca Quran, dia cari duit supaya bisa menyenangkan keluarganya, orang tuanya, silaturahmi nanti buat lebaran misalnya. Maka itu juga akan dinilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya tergantung niatnya. Maka yang tidak merasa tidak bisa untuk beramal dengan maksimal, tidak bisa ikut tarawih, tidak bisa
menghatamkan Al-Quran, ya sudah digantilah dengan sedekah. Gantilah dengan sibuk bekerja itu, digantilah dengan sedekah. Insya Allah sedekah itu akan makin memperbanyak barokah dalam kegiatan-kegiatan usahanya. Mudah-mudahan kita semua disehatkan selalu oleh Allah Ta'ala, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, tidak ditimpa musibah yang tidak sanggup kita menanggungnya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang tergerak hati untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.